Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari SMA Negeri 66 Jakarta dengan Bu Sari Mulyani akan menyampaikan praktik baik pembelajaran matematika. Pertama-tama, kami akan menyampaikan tentang kondisi lingkungan sekolah tempat kami. Ini adalah gambaran pintu gerbang sekolah kami. Ada dua, sekarang ini sudah dicat orange, dan yang pagar gerbang kedua gerbang pagar hitam. Gedung sekolah kami ada dua bagian, yaitu ada gedung A dan gedung B. Keduanya tempat pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Pada tahun 2022-2023 ini, sekolah kami mencanangkan heritage class, di mana setiap kelas menggunakan atribut provinsi daerah masing-masing sesuai dengan pilihan dan kemampuan masing-masing. Aktivitas yang saya lakukan adalah pagi mengukur suhu pada pukul 6 hingga pukul 6.30. Kemudian setelah pengukuran suhu, kami juga ada sapa salam setiap pagi, setiap hari yang dilakukan secara bergilir oleh Bapak Ibu Guru menyambut kedatangan para peserta didik. Kemudian untuk pembimbingan siswa dilakukan pada saat pembinaan pramuka, yaitu ini yang bersifat outdoor. Kalau yang indoor kita juga melakukan dalam bentuk aktivitas yang berada di luar dalam ruangan. Kemudian untuk prestasi yang sudah kami lakukan, yang sudah kami dapatkan, juara 1 lomba UGN tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juara 1 juga juara 3 Gupres tahun 2018 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kemudian finalis nasional pada lomba UGN tahun 2018 yang memperoleh 15 besar. Kemudian lulus penulisan jurnal JLMP pada tahun 2019. Kemudian prestasi lainnya adalah yaitu pernah menulis di Guru Siana, dalam hal ini 365 hari tanpa jeda setahun, berarti kami telah menuliskan selama setahun di Media Guru Indonesia. Kemudian lulus seleksi pengajar praktik penggerak angkatan 5 dan tapi latihannya dilakukan di angkatan 7. Kemudian sebagai narasumber OSN Matematika baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Itu juga sebagai guru pengajar Al-Quran di lingkungan komplek rumah. Nah, bukti-bukti penghargaannya ini waktu mendapatkan juara 1 UGN tingkat provinsi bersama Pak Amin Dr. Rahman. Ini saat Gupres, saat menerima piala, ketemu rekan kami yang ada di sana di Jaksel 1. Nah, ini bukti-bukti penghargaan yang pernah kami peroleh, yaitu OGN, Gupres, dan sebagainya. Kemudian publikasi karya buku, kami memperoleh mengerjakan buku, yaitu Masih Mau Menjadi Guru. Ini buku tunggal dan ini sudah ber-ISBN. Kemudian beberapa buku antologi, antara lain Pelangi Kisah di Masa Pandemi, Hikmah Besar Pandemi, Kepokso, kemudian Pejuang Literasi, Merdeka Belajar, dan Di Rumah Aja. Itu semua buku antologi bersama kawan-kawan penulis yang lulus seleksi dari Guru Siana. Kemudian bukti karya bukunya ini seperti ini. Kemudian publikasi karya jurnal, kami sudah 3 kali memperoleh kesempatan untuk menulis di jurnal. 1 jurnal pendidikan didaktika, yang kedua di JLMP DKI Jakarta, LPMP DKI Jakarta. Bukti karya jurnal ini waktu kami pendampingan, jurnal-jurnalnya seperti ini.
Nah, ini link waktu untuk pengumpulan final. Nah, ini pengalaman dan karya. Pengalaman kami sebagai Ketua MGMP Wilayah 1 Jakarta Selatan, MGMP Matematika. Sebagai Humas MG Matematika Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga pernah sebagai instruktur provinsi saat K13 diluncurkan, instruktur guru pembelajar GP. Waktu itu saya mendapat daerah di Moranin secara daring, kemudian membina pramuka penggalangan penegak, kemudian praktik pembelajaran matematika dengan hati. Ini prinsip yang saya lakukan. Pembelajaran matematika dilakukan dengan hati, tulus dan ikhlas ya. Dengan metode diferensiasi, saya melihat perbedaan kemampuan siswa yang beragam, baik dari yang low, medium maupun yang high, juga dari anak inklusi. Semua dengan metode ini bisa kita fasilitasi. Tujuannya adalah untuk kemampuan siswa agar berkembang dan siswa merasa bahagia dalam belajar matematika. Ini contoh ruang kelas yang kami lakukan, yaitu duduk berkelompok-kelompok. Kemudian kami juga sekali-kali ajak ke lab komputer untuk pembelajaran. Kemudian kita ajak juga saat diskusi antar teman sebaya, sehingga mereka lebih mandiri. Kemudian saat kuisis juga kita cobakan untuk latihan-latihan. Kemudian ini pembelajaran anak inklusi, bisa kita dengarkan sebentar ya. Suaranya agak sulit ngomong, ya. Aku lagi makan katanya. Aku mau tidur. Memang dia habis operasi lidahnya ya ada kelainan. Tulang punggungnya juga agak sklerosis ya. Tapi dia bisa melakukan apa-apa sendiri dan orang tuanya sangat mensupport untuk kebutuhan-kebutuhannya. Setiap hari dia berpakaian sendiri, tidak dibantu. Ya. Ini dibantu orang tuanya mau mengawalnya sama sekolah. Ya. Itu saja antara lain kegiatannya. Kemudian yang ini aktivitas pembelajaran menarik. Ya, ini Arnes ini sudah mau aktivitasnya sudah bagus, ya. Teman-temannya juga memahami. Ya, itulah anak-anak inklusi kita. Oke, selanjutnya kita refleksi diri.
refleksi diri yang saya lakukan dengan rekan sejawat satu rumpun matematika juga MGMP wilayah dan provinsi, termasuk juga rekan-rekan yang penyelenggaraan forum soal secara terpisah. Kemudian juga dilakukan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, refleksi waktu dengan rekan sejawat yang ini saat menjadi narsum di PGRI DKI Jakarta. Untuk refleksi yang lainnya, kami dengan rekan-rekan tim staf kami juga dan beberapa siswa SN saat melatih kontingen DKI Jakarta. Saran dan pendapat apabila ada ingin disampaikan, mohon disampaikan kepada saya di email dan di WhatsApp ini. Nomor handphone saya di sini tertera di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.